Pemirsa, ratusan masyarakat melakukan aksi blokir jalan dan pemasangan portal tepatnya di depan SMA Negeri 1 Padang, Tualang Langkat, Sumatera Utara. Aksi dilakukan para istri karena suami mereka tidak dapat bekerja imbas penutupan jalan. Ratusan masyarakat yang terdiri dari para ibu rumah tangga dan karyawan perusahaan pabrik melakukan penghadangan truk tepatnya di Jalan Lintas Tanjung Beringin Sidodadi, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang, Tualang, Kabupaten Langkat. Warga memasang portal agar semua kendaraan juga tidak beroperasi. Para ibu ini meminta perlakuan yang sama karena hanya truk pengangkut menuju pabrik tempat suami-suami mereka saja yang tidak diperkenankan masuk ke wilayah tersebut. Aksi warga mereda saat warga mendapat penjelasan dari anggota DPRD dari Partai Perindo, Kornel Sembiring, yang menjelaskan agar mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah DPRD yang telah membuat peraturan memasang portal, kami minta supaya portal itu dibuka. Masa ada bisa membuat undang-undang tidak bisa merevisi undang-undang? Selagi jembatan atau titik Bukit Tua belum selesai, kami minta portal tetap dibuka, semua kendaraan bisa masuk, jadi tidak ada yang menghalangi kegiatan agar PT-PT tetap buka, para bongkar muat tetap bisa. Aksi ini sebagai bentuk protes warga karena perusahaan di tempat suaminya bekerja tutup dan berdampak kepada ekonomi keluarga. Dari Langkat, Erwin Syahputra, Nasution iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dua remaja SMP di Buleleng, Bali bertengkar karena rebutan pacar. Pertengkaran tersebut direkam oleh temannya dan akhirnya viral di media sosial. Polres Buleleng menginterogasi kedua remaja tersebut. Video perkelahian antara dua remaja putri di pesisir pantai Buleleng ini beredar viral. Keduanya saling baku hantam, sementara teman-teman mereka hanya menyaksikan dan merekam keduanya berkelahi. Akibatnya tim Cybercrime Polres Buleleng memanggil kedua terduga pelaku perkelahian dan perekam video. Namun karena masih di bawah umur, kedua terduga pelaku dan perekam video tidak ditahan. Mereka hanya diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Motif perkelahian karena rebutan pacar. Daripada apa namanya, ada masalah kenakalan remaja lah. Rebutan cowok ya? Ya bisa dibilang seperti itu, informasinya rebutan cowok, tapi ya itu kalau saya hal itu tidak dapat dibenarkan ya. Ini masih di bawah umur, masih SMP, ya masih di bawah umur, jadi pelaku sudah kita kembalikan ke, bukan pelaku, terduganya sudah kita kembalikan ke orang tua. Yang dari orang tua juga mengetahui membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi dan mengawasi anaknya buat perdamaian antara kedua. Ya, pemirsa, sebuah video viral berisikan perundungan dan penganiayaan seorang remaja perempuan yang memakai seragam sekolah. Selain dipersekusi, korban juga sempat mengalami pencabulan. Dalam video berdurasi 2,5 menit ini, terlihat seorang remaja perempuan berseragam menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok remaja perempuan lainnya. Kuasa hukum korban menyebut bahwa korban merupakan anak yang tinggal di sebuah panti asuhan di Kota Malang. Pelaku penganiayaan dalam video tersebut sebanyak 8 orang yang merupakan teman bermain korban. Selain dipersekusi oleh 8 temannya, sebelumnya korban juga menjadi korban pencabulan. Teman korban pun melaporkan kejadian ini ke ibu korban dan ke Polresta Malang Kota. Itu hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 10 pagi sampai maghrib. Jadi ada dua kejadian. Yang pertama itu ada pelecehan seksual, ada persetubuhan yang dilakukan oknum orang dewasa. Setelah pelecehan, anak ini dibawa oleh teman-temannya dipersekusi di sekitaran perumahan Araya, Puri Palma. Ya, memang daerahnya sepi, kita tahu semua di sana. Pemirsa, dua orang kakak beradik di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara rela bergantian memakai sepatu demi sekolah. Video mereka berdua yang mengingatkan pada film Children of Heaven ini pun viral di media sosial.
Video berdurasi 20 detik ini memperlihatkan kakak beradik di kota Baubau, Sulawesi Tenggara, rela bergantian menggunakan sepatu agar dapat belajar di sekolah. Aksi mereka pun mengingatkan kita pada film asal Iran berjudul Children of Heaven yang dirilis pada 1997. Kedua kakak beradik ini bernama Nadia berusia 11 tahun dan Rizky berusia 9 tahun. Nadia duduk di kelas 4 dan Rizky kelas 3 di SD Negeri 3 Wamiu, Kota Baubau. Setiap hari Nadia menggunakan sendal jepit menunggu Rizky yang tengah bersekolah. Seusai sekolah, segera Rizky pun memberikan sepatunya untuk dipakai sang kakak. Kegiatan ini telah mereka lakoni sejak awal sekolah tatap muka. Mereka bisa bergantian sepatu karena jadwal sekolah yang berbeda. Karena itu mamaku udah belum beli nggak ada uang. Jadi begitu, kalian jadi baku ganti-ganti begitu? Ya. Siapa duluan yang masuk sekolah? Ya, dia dulu. Saya karena sering masuk jam 10, kadang masuk jam 8. Keterbatasan ekonomilah yang memaksa kakak beradik ini saling bergantian sepatu. Mereka berdua pun telah terbiasa menutup telinga atas ejekan teman-temannya. Karena belum ada biaya untuk mau belikan sepatu satu lagi. Memang sepatunya cuma satu selama ini? Iya, selama ini cuma satu baku gantian. Oh, jadi bagaimana kalau pergi sekolah mereka? Dari adik dulu yang pakai, nanti pulang adik baru kakak lagi yang pakai. Sang ibu juga menyebut lantaran tak memiliki uang transport, kedua kakak beradik Nadia dan Rizky pun sering tak masuk sekolah. Orang tua Nadia dan Rizky hanyalah pegawai lepas di perusahaan kredit barang. Keduanya tak memiliki pendapatan tetap dan kini tinggal di rumah indekos. Kisah haru kakak beradik ini mencuri perhatian warganet. Banyak yang terharu dan kagum dengan semangat mereka berdua menuntut ilmu meski di tengah keterbatasan. Dari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bersiap menghadapi persaingan di era digital, Kementerian Agama menggelar pembekalan literasi cakap digital bagi guru madrasah. Kegiatan ini digelar secara online dan tatap muka dengan diikuti 6.000 guru. Kegiatan cakap digital untuk guru madrasah ini digelar dengan menggandeng Direktorat Pemberdayaan Informatika Kominfo yang mengenalkan bagaimana perkembangan digital di Indonesia. Kegiatan ini diikuti 6.000 peserta secara online dan 100 guru madrasah secara tatap muka. Kegiatan digelar untuk membekali para guru madrasah pentingnya kecakapan, budaya, etika, dan keamanan digital. Program Madrasah Semakin Cakap Digital kerjasama Kementerian Agama dan Kominfo sangat penting bagi kita semua. Dan tentu sekarang ini guru-guru kita juga berhadapan dengan siswa-siswi yang mereka adalah generasi milenial, dan mereka sebagai generasi milenial sangat friendly dengan gadget dan sebagainya. Program cakap digital untuk guru madrasah akan terus disosialisasikan ke berbagai daerah serta mendapat dukungan dari Presiden. Ya, kami akan terus mensupport untuk Kementerian Agama, khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam memberdayakan para guru dengan memberikan berbagai program agar kerjasama ini benar-benar mengena kepada para murid. Dengan guru madrasah yang cakap digital, diharapkan akan hadir generasi pelajar yang juga cakap dan bijak digital di tengah persaingan dunia digital yang makin canggih. Dari Jakarta dan Eswara, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin, agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Ya, pemirsa, diduga pondasi tidak kuat menahan beban, sebuah bangunan ambruk. Selengkapnya bersama rekan saya Loviana Dian sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.